Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Biodas akan mempresentasikan sebuah resensi film. Tapi sebelum itu, Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Indriani dengan NIM 164251015. Perkenalkan, saya Nur Aziza Rahman dengan NIM 163251014. Perkenalkan, nama saya Lafita Zaman Zahira dengan NIM 164251016. Perkenalkan, nama aku Hugo Rafael Dorifrans, NIM-ku 164251018. Perkenalkan, namaku Nurul Serafina Fauzia dengan NIM 164251017. Perkenalkan, nama saya Sapira Nisa dengan NIM 165251011. perkenalkan nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015. Perkenalkan, nama saya Kimrin Nadine Halim dengan NIM 164251013. Perkenalkan, nama saya Anisha Sita Syahida dengan NIM 165251012. Dan perkenalkan, nama saya Uli Rafa Putri dengan NIM 164251014. Kali ini kita akan menjelaskan sebuah sinopsis film dan resensinya, dan film yang kita akan membuat sinopsis dan resensi adalah Fight for Wolf Belly dari Nat Geo Animals. Mari kita mulai. Jadi yang pertama ada kekuasaan Druid Peak Pack dan kedatangan Wolf 302. Yang pertama adalah era awal. Hingga tahun 2004, Lamar Valley dikuasai oleh Druid Peak Pack, salah satu kawanan terbesar yang pernah tercatat. Kawanan ini dipimpin oleh Alpha Male Wolf 21 dan pasangannya 42. Lalu ada ancaman dari rival. Wilayah mereka selalu diincar oleh kawanan rival seperti Molly's Pack dan Slow Creek Pack. Kemudian selanjutnya adalah saat kedatangan serigala penyendiri atau Wolf 302, yang merupakan serigala penyendiri yang cerdik yang berulang kali mencoba untuk bergabung dengan Druid Peak Pack. Ia tertarik pada betina di kawanan tersebut, tetapi selalu ditolak dengan keras oleh Serigala 21 yang merupakan pemimpin mereka dan pasangannya Serigala 42. Kemudian akhir sebuah era. Pada saat ini kekuasaan Druid Peak Pack berakhir tragis. Alpha Female 42 dibunuh oleh serigala dari Molly's Pack dan Wolf 21 yang merupakan pemimpinnya menyusulnya beberapa bulan kemudian, menandai berakhirnya dinasti mereka. Selanjutnya lanjut pada menit ke-14, yakni perebutan dan kehancuran Slow Creek Pack. Yang pertama yakni invasi. Merasakan kelemahan Druid Pack, Slow Creek Pack yang kuat menyerbu Lamar Valley dan berhasil memecah belah serta mengusir kawanan Druid dari pengasingan, merebut wilayah yang didambakan itu. Masuk ke bagian musibah. Kemenangan Slough Creek tidak bertahan lama. Mereka dilanda serangkaian kemalangan, termasuk virus tak dikenal yang membunuh sebagian besar anak-anak serigala mereka. Masuk kepada bagian kekalahan, kawanan asing misterius menyerang sarang Slough Creek dan mengepung mereka, menyebabkan semua anak-anak serigala mati di sarang. Kawanan Slough Creek menjadi lemah dan mulai tercerai-berai. Selanjutnya, kelahiran kembali Druid Pack dan kembalinya ke Lamar. Yang pertama yaitu penyatuan di mana di pengasingan kelompok kecil serigala Druid berhasil bertahan dan Wolf 302 akhirnya bergabung dengan mereka membangun kembali klan tersebut. Baik, lalu pada masa Druid Pack baru, mereka mulai berkembang kembali dengan pesat dengan kelahiran 11 anak serigala baru dari 2 betina. Wolf 302 memimpin klan yang telah pulih ini kembali ke Lamar Valley. Mereka menemukan Lamar Valley kosong. Slough Creek Pack yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dalam diam, memungkinkan Druid Pack untuk merebut kembali wilayah mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh kisah Wolf 6 dan Lamar Canyon Pack, di mana pada bagian ini video beralih ke kisah Wolf 6, cucu dari Wolf 21. Dia meninggalkan kawanannya untuk mencari pasangan dan menempuh perjalanan yang panjang, menunjukkan kecakapan dan keberanian berburu yang luar biasa sebagai serigala penyendiri.
Lalu dilanjut dengan Wolf 6 itu akhirnya mencapai Lamar Valley dan menjadi pemimpin yang tak terbantahkan dari pasangannya, membentuk Lamar Canyon Pack yang berjumlah 9 anak serigala. Lalu untuk ancaman dan risiko yang dilanda itu, dari jumlah elk di Yellowstone menurun, memaksa Molly's Pack kembali mengancam Lamar. Krisis makanan yang parah memaksa Wolf 06 untuk mengambil resiko besar dengan memimpin kawanannya keluar dari batas Yellowstone ke wilayah di mana perburuan serigala dilegalkan. Dan yang terakhir adalah warisan, yang mana kisah Wolf 06 berakhir tragis. Ia mati tertembak oleh peluru pemburu yang tertera pada menit 41:39. Kawanannya berantakan, tetapi salah satu putrinya tetap tinggal di Lamar Valley. Tekad untuk melanjutkan warisan ibunya dan membangun kembali kawanan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang resensi film tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang interaksi, jaringan, kehidupan, dan kematian. Film ini adalah studi kasus sempurna mengenai interaksi ekologis, yaitu yang pertama ada interaksi predator dan mangsa. Dinamika sentral adalah antara serigala atau predator puncak dan elk atau mangsa utama. Keseimbangan populasi elk menentukan kelangsungan hidup kawanan serigala dan penurunan populasi elk di akhir film secara langsung memaksa kawanan Wolf 06 keluar dari batas taman, menunjukkan interkoneksi yang rapuh. Selanjutnya ada kompetisi intraspesies. Hal ini tunjukkan dari adanya perebutan Lamar Valley antara Druid, Sloth, dan Molly's Pack. Adalah contoh nyata kompetisi untuk sumber daya, yakni wilayah dan mangsa. Kematian Alpha Female 42 dari Druid Pack oleh rivalnya yakni Molly's Pack menunjukkan bahwa pertarungan untuk mempertahankan teritorial adalah masalah hidup dan mati. Aspek selanjutnya yakni dari homeostasis, peran kunci predator puncak. Kisah ini dimulai dengan pemulihan tatanan alam Yellowstone setelah kembalinya serigala. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit, film ini secara implisit menyoroti peran serigala dalam menjaga keseimbangan homeostasis ekologis. Sebagai predator puncak, serigala perubahan kepemimpinan kawanan juga mempengaruhi spesies lain, seperti coyote yang terancam oleh Slough Creek Pack. Perubahan kepemimpinan kawanan juga mempengaruhi spesies lain seperti coyote yang terancam oleh Slough Creek Pack yang kejam, menunjukkan bahwa perubahan pada satu tingkat trofik mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Selanjutnya, evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Prinsip evolusi terlihat melalui tekanan seleksi alam, yaitu yang pertama, adaptasi perilaku Wolf 302 yang memilih kecerdikan dan ketekunan daripada agresi langsung untuk bertahan hidup, dan akhirnya bergabung dengan clan Druid, menunjukkan bahwa adaptasi perilaku sama pentingnya dengan kekuatan fisik dalam perjuangan untuk kawin dan bertahan hidup. Selain adaptasi perilaku, ada pula adaptasi fisik dan juga perburuan. Molly's Pack yang dipaksa bertahan hidup di dataran tinggi dengan memangsa bison yang kuat berevolusi menjadi super wolves yang lebih besar dan juga kuat. Baik, untuk kelayakan film dan kontribusi terhadap pemahaman biologi, Fight for Wolf Valley sangat layak ditonton dan merupakan alat yang sangat membantu untuk memahami prinsip dasar biologi. Film ini berhasil mengubah konsep abstrak seperti seleksi alam dan kompetisi intraspesies menjadi sebuah narasi yang mendebarkan dan mudah dicerna. Alih-alih menyajikan data kering, ia menyajikan drama kehidupan nyata dengan karakter individu serigala yang memiliki taktik, risiko, dan juga warisan. Film ini membuktikan bahwa biologi adalah ilmu yang dinamis, penuh persaingan, dan terus berubah, alih-alih sekedar daftar klasifikasi dan juga fungsi. Lalu untuk pembahasan terakhir, yakni terkait dengan ulasan kualitas, isi, gambar, dan juga kekurangannya. Yang pertama akan dibahas terkait dengan kelebihannya. Poin pertama yaitu terkait dengan kualitas visual dan sinematografi. Sebagai produksi Nat Geo, kualitas gambarnya luar biasa. Rekaman dekat close-up, perburuan, interaksi sosial, dan ekspresi serigala direkam dengan detail dan keintiman yang luar biasa, membuat penonton merasa seolah-olah mereka menyaksikan pertemuan itu sendiri. Lalu, poin kedua, kekuatan narasi. Film ini menggunakan narasi yang kuat dan personal, berfokus pada individu serigala ikonik seperti 21, 302, dan 06.
Ini menciptakan ikatan emosional dan membuat alur kekuasaan menjadi mudah diikuti, seolah menonton drama sejarah. Lalu poin ketiga yakni terkait dengan keterkaitan ilmiah. Meskipun disajikan sebagai drama, film ini berakar pada studi lapangan nyata. Serigala diberi nomor oleh peneliti, memberikan lapisan validitas ilmiah pada setiap kisah. Selanjutnya, saya akan menerangkan terkait kekurangan dari film dokumenter ini. Yang pertama adalah terlalu fokus pada drama. Karena terkadang di dokumenter ini memiliki narasi yang mungkin terlalu fokus pada drama dan juga dinasti untuk mempertahankan daya tarik dari penonton. Yang mana hal ini bisa sedikit mengaburkan penjelasan ilmiah yang murni. Dan poin yang kedua adalah penyelesaian yang eh, cukup cepat. Setelah konflik puncak, beberapa nasib kawanan disimpulkan dengan cepat. Misalnya seperti runtuhnya Druid Pack setelah 302 pergi dan kematian 06 yang terasa agak terburu-buru. Jadi, secara keseluruhan, Fight for Wolf Valley adalah karya dokumenter yang berhasil dan mendalam. Ia adalah tontonan wajib bagi siapapun yang ingin melihat bagaimana prinsip-prinsip biologi dasar bekerja secara brutal dan indah di alam liar. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 3 Biodas, dan resensi film kita Fight for Wolf Valley. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.